Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran yang pertama yang ada di PPG ya dalam jabatan, baik itu kategori 1 maupun kategori 2 ya. Kalau saya di sini saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 dari Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Nah, saat ini saya masih menjalani di tahap PPL ya, PPL dari PPG baru rencana aksi yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana sih pembelajaran di dalam PPG Daljab tersebut. Mungkin masih banyak sekali yang bertanya-tanya. Nah, Bapak Ibu yang kategori 1 ya, kategori 1 tepatnya gelombang yang kedua. Di sini mungkin baru memasuki atau mempersiapkan untuk lapor diri. Nah, nanti setelah Bapak Ibu lapor diri, kemudian sudah diterima dan sudah sukses, Bapak Ibu di sini kan sudah ada tentunya ya di SIM PKB-nya sudah ada yang namanya materi pembelajaran mandiri. Nah, materi pembelajaran mandiri ini diharapkan Bapak Ibu itu sudah mempelajari ya, nyicil untuk belajar dan kemudian dirangkum. Kemudian diklik, di-download ya. Nanti downloadannya ada seperti ini dan ada hasilnya kalau di BK ada 6. Ada 6 modul di mana satu modulnya ini terdiri dari 4 kegiatan belajar ya di sini. Nah, kemudian kita rangkum 6 modul profesional kita rangkum, ada pedagogik, ada profesional ya. Nah, kita masukkan judul, kemudian ada judul kegiatan belajar, sini ada 4 dari satu modul ya. Sini ada rangkumannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu dirangkum dari PDF. Kemudian setelah itu dari materinya ya, dari modul dirangkum ada kegiatan belajar 2 juga. Ada kegiatan belajar 3 tentunya ya. Bisa Bapak Ibu lihat sampai dengan kegiatan belajar 4. Satu modulnya ada kegiatan belajarnya sampai kegiatan belajar 4. Dan terdiri dari 6 modul ya. Kemudian ada daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Berarti yang menurut Bapak Ibu kira-kira yang sulit dipahami itu yang mana saja sih? Nah, dituliskan di sini ya. Setelah itu ada daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi di sini bisa jadi ini adalah kesalahpahaman ya dalam memahami materi. Nah, setelah selesai diubah ke PDF, kemudian sudah siap untuk di-upload seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita balik lagi ke sini. Nah, di materi pembelajaran mandiri ini, hasil rangkuman Bapak Ibu ini digunakan untuk membuka LMS. LMS ini adalah nanti Bapak Ibu ini digunakan untuk perkuliahan Bapak Ibu ya, yang nantinya di sini ada unggah, ada materi ya. Ini lihat yang di sini di diklatku ya, diklik, kemudian ada tautan LMS. Nah, di sini Bapak Ibu, milik Bapak Ibu akan terbuka hanya pertama kita klik pendalaman materi. Hanya jika di sini Bapak Ibu sudah mengunggah rangkuman yang tadi. LK 0.1 atau lembah kerja belajar mandiri. Kita klik ya. Nah, sini diklik. Nah, ini ada 6 berkas. Nah, sini diupload seperti ini Bapak Ibu. 6 berkas tersebut diupload. Nah, setelah selesai diupload, barulah Bapak Ibu bisa masuk ke tahap selanjutnya. Di sini kan pendalaman materi. Setelah itu ada identifikasi masalah. Nah, ini kurang lebih di dalamnya LMS seperti ini Bapak Ibu. Ada unggah tagihannya juga. Nah, biasanya tugasnya itu tergantung jadwalnya Bapak Ibu nantinya. Kalau saya kemarin di sini biasanya 1 hari ada 2
pertemuan. Pertemuan pertama untuk dijelaskan. Setelah itu pertemuan yang kedua dalam satu hari juga itu digunakan untuk presentasi. Setelah itu barulah di-upload. Ini ada temponya juga Bapak Ibu. Temponya itu pukul 23.59. Jadi biasanya masih dalam satu hari itu juga. Jadi diusahakan Bapak Ibu tepat waktu supaya nilainya pun sesuai ya. Ada identifikasi masalah, ini yang pertama. Kemudian ada eksplorasi penyebab masalah, ada penentuan penyebab masalah, kemudian ada setelah ini selesai semua, nantinya Bapak Ibu akan mengembangkan perangkat di sini. Kalau pengembangan perangkat pembelajaran ini ada isinya eksplorasi alternatif solusi, kemudian ada penentuan solusi, ada pembuatan rencana aksi. Rencana aksi di sini adalah pembuatan RPP ya. Kalau guru mata pelajaran, kalau BK RPLBK. Kemudian ada pembuatan rencana evaluasi. Jadi membuat rencana evaluasi. Kemudian setelah ini selesai, Bapak Ibu akan dihadapkan pada uji komprehensif ya, uji komprehensif. Nah, uji komprehensif ini di sini Bapak Ibu akan dari RPP yang sudah dibuat dipilih salah satu. Kemudian dari RPLBK yang sudah dibuat, dipilih salah satu, kemudian di-upload, nantinya akan diujikan oleh 2 dosen, Bapak Ibu. Jadi, oleh 2 dosen yang berbeda dari yang sudah mendampingi kita di pembuatan RPLBK tersebut. Dipilih yang paling Bapak Ibu kuasai, karena di situ kita akan ditanyai berbagai macam hal terkait RPLBK yang sudah kita buat, apakah kita menguasai atau tidak. Kemudian nantinya juga kita akan dinilai ya di sini. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya adalah praktek pengalaman lapangan. Nah, ini masuk ke dalam PPL. PPL itu berarti praktek dari RPLBK yang sudah kita buat. Dari mulai kita praktek, kemudian kita ada dosen sit-in ya, ada juga kita membuat video. Kalau saya tagihannya di sini ada yang pertama rekaman sit-in dosen ya, atau kunjungan dosen menggunakan Jmeet. Kemudian yang kedua ada video full tanpa edit sesi 1 karena ada 2 pertemuan dari 1 RPLBK. Kemudian ada full tanpa edit sesi 2 dan edit 15 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini yang akan kita lakukan ini ada 4 ya. 4 layanan kalau BK. 4 layanan. Di sini ada bimbingan klasikal, ya, layanan klasikal, kemudian ada bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Seperti itu. Masing-masing terdiri dari 2 pertemuan dan 2 sesi layanan untuk konseling kelompok, konseling individu, dan bimbingan kelompok. Kalau yang bimbingan klasikal ini 2 kali 2 JP atau kurang lebihnya itu di dalam satu pertemuannya itu ada 80 menit ya. Kalau 2 pertemuan berarti 160 menit. Nah, kalau untuk BKP, KKP, dan KI ini satu sesi layanannya itu kurang lebih sekitar 45 menit atau lebih ya. Nah, berarti 2 sesi layanan kurang lebih 90 menit. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan, karena saya masih di tahap PPL, itu yang akan saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu tidak perlu risau ya, santai saja karena di sini ada dosen-dosen yang mendampingi. Biasanya juga ada grup WA-nya, kemudian ada adminnya di dalamnya yang membuat link, lalu kita masuk dan di absen, dosennya pun enak-enak Bapak Ibu. Jadi bersahabat ya, dosennya bersahabat, menjelaskannya pun enak, runtut. Nah, nanti kita tinggal mengikuti apa-apa saja perintah yang ada di dalamnya. Jadi, walaupun Bapak Ibu misalkan bingung, tenang, bingungnya pun ada temannya, tidak hanya satu saja. Di situ temannya pun baik-baik semuanya ya, tidak sombong karena satu
satu nasib ya, di situ satu nasib Bapak Ibu bisa bertanya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan terkait LMS dan pembelajaran atau pembelajaran pertama ya terkait LMS ini, dan tadi terkait rangkuman belajar mandiri. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sukses selalu ya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu dan dalam mengikuti PPG tetap semangat. Terima kasih.